Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Setio. Saya akan melanjutkan praktikum yang kedua, lanjutan dari praktikum yang pertama. Kita di sini akan membahas tentang interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membuat select statement dalam PLSQL, membuat DML, Data Manipulation Language, atau statement dalam PLSQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement, yaitu SQL statement dalam PLSQL. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML, Data Manipulation Language, dapat digunakan untuk modifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah: yang pertama, keyword end menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Yang kedua, PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. Yang ketiga, PLSQL tidak mendukung DCL, Data Control Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement, yaitu bentuk umum sintak dari select statement, yaitu select, into, from, dan where. Select list daftar kolom sedikitnya satu, termasuk di dalam ekspresi SQL, fungsi baris, dan fungsi group. Variable name, yaitu scalar variable yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieved. Record name, yaitu PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieved. Table, yaitu nama table database. Condition, yaitu terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PLSQL. Klausa into dan select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL. Ini contohnya: declare, begin, select, into, from, where, dan end. Bisa dicoba. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut type, %type, yaitu declare menggunakan %type, begin, select, into, from, where, dan end. Memanggil data pada PLSQL, contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group, yaitu sum, untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Itu contohnya set server output on, yaitu mengaktifkan server output, lalu declare, begin, select, into, from, where, lalu cetak dengan dbms, output line, dan end. Manipulasi data dengan PLSQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML, Data Manipulation Language. Yang pertama yaitu insert, yaitu menambahkan baris baru, update, modifikasi baris yang sudah ada, delete, menghapus baris yang diinginkan, yang tidak diinginkan, merger, memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data, perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert, yaitu begin, insert into employee, yaitu menyisipkan data baru, lalu value, dan end. Mengubah data menggunakan perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update, yaitu declare, begin, update employee, set, where, dan end. Menghapus data, perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete, declare, begin, delete from, employee, where, end. Menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merger, declare, begin, merger into, copy employee C, when match then update set, when not match then insert value,
diakhiri dengan N. Berikut ini aturan penamaan dalam PLSQL, yaitu identifier variabel. Aturan penamaannya adalah vname, contohnya visal. Konstanta penamaannya G. Name contohnya G interval. Kursor aturan penamaannya name kursor, contohnya employee kursor. Exception penamaannya ename, contohnya e too many. Table type penamaannya name table type, contohnya table type. Table penamaannya name table, contohnya employee. Record type penamaannya name record type, contohnya employee record type. Record name record, contohnya customer record. Variabel substitusi penamaannya bname, contohnya bcell. Host atau bin variabel penamaannya gname, contohnya geyersal. SQL kursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor. Nama atributnya SQL%RawCount. Kegunaannya adalah jumlah baris data yang dihasilkan atau nilai integer. SQL%Font, yaitu kegunaannya untuk atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL%NotFound, yaitu atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. SQL%IsoPan, ya, terlalu bernilai false karena PLSQL akan menutup implicit kursor begitu sales AI dieksekusi. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor. Variabel raw delete varchar to declare begin delete from employee where and lalu print raw deleted. Kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID, gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel atau gmax.no dan tampilkan hasilnya. Dan ini jawabannya. Bisa langsung dicoba di Oracle menggunakan variabel begin, select, and print. Modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen, beri nama departemen yang baru ini education. Dan ini jawabannya. Define departemen name education, begin, insert into departemen, departemen ID, departemen name, manager ID, location ID, value 271, dan departemen name 0, 0, dan n. Yang B, buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.no ditambah 10, jadi 270 tambah 10 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Dan ini jawabannya. Variable define, declare, begin, select max, insert into, value, and, dan print. Bisa dicoba, tinggal dijalankan saja. Yang C, tampilkan data departemen yang baru dibuat, yaitu dengan select bintang from departemen where, departemen ID 280. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280. Nilai 280 dari soal 2B, set location ID 1700. Ini jawabannya. Variable declare, begin, select, max, update, set, where, and print. Setnya location ID 1700. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, departemen ID 280, kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL atau RawCount. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Ini jawabannya. Variable raw delete, declare departemen, person type 280, begin delete from departemen, where departemen ID, and
print raw data select from department where department ID 280. Selesai untuk praktikum yang kedua. Lanjut lagi pada praktikum yang ketiga berikutnya. Praktikum kedua kali ini semoga apa saja yang kita bagikan atau apa saja yang Anda terima kita sama-sama bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Bila ada waktu insya Allah saya akan balas. Terima kasih sudah berkontak.